Oke, perkenalkan nama saya Drensi Lembang Patabang. Di video ini berisi tutorial atlas dari B260 sampai pada C530. Oke, dimulai dengan B260 pakar auditor. Apakah auditor menggunakan pakar auditor? Di sini tidak. Kenapa? Karena pada soal yang tertera tidak ada tertulis auditor menggunakan pakar auditor. Selanjutnya pada B270 pakar manajemen. Pada B270 pakar manajemen ini, apakah manajemen menggunakan pakar manajemen? Jawabannya adalah ya, karena pada soal yang tertera pakar manajemen, klien menggunakan pakar manajemen yaitu untuk menghitung imbalan pasca kerja dan melakukan penilaian properti investasi. Prosedur audit yang dilakukan untuk menguji informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan pakar manajemen sebagai berikut. Informasi umum pakar manajemen. Yang pertama, nama pakar, aktuaris ABC. Yang kedua adalah penilai DF, bidang keahlian, aktuaris dan penilai publik, akun atau pengungkapan, imbalan pasca kerja, dan properti investasi. Siapa yang mempekerjakan? Aktuaris dipekerjakan oleh manajemen dan penilai DF dipekerjakan oleh komisaris. Bagian yang pertama, penentuan kebutuhan pakar manajemen. Faktor-faktor yang dipertimbangkan. Jelaskan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang dimiliki auditor terkait hal yang dipertimbangkan untuk menggunakan pekerjaan pakar manajemen. Untuk aktuaris ABC, pertimbangannya adalah aktuaris ABC merupakan aktuaris berpengalaman selama 15 tahun dan kliennya banyak instansi BUMN dan perusahaan besar. Sedangkan untuk untuk penilai DF berpengalaman 20 tahun dalam menilai properti. Apakah manajemen menggunakan pakar manajemen dalam menyusun laporan keuangan? Jawabannya adalah tidak, dan penilai DF juga tidak, karena klien menggunakan pakar manajemen untuk menghitung imbalan pasca kerja dan melakukan penilaian properti investasi. Bagian kedua, evaluasi atas kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar manajemen. Apakah pakar manajemen tersebut memiliki keanggotaan dari asosiasi profesi tertentu, izin berpraktik, atau pengakuan dari pihak eksternal? Aktuaris ABC telah memperoleh izin dari PAI dan terdaftar di Kementerian Keuangan. Sedangkan penilai DF memperoleh izin dari MAPI dan terdaftar juga di Kementerian Keuangan. Apakah auditor berpengalaman sebelumnya atau pernah berdiskusi dengan pakar manajemen? Untuk aktuaris ABC merupakan aktuaris berpengalaman selama 15 tahun dan penilai DF berpengalaman 20 tahun dalam menilai properti. Selanjutnya pada bagian 3, pemahaman pekerjaan pakar dan perjanjian pakar dengan manajemen. Faktor-faktor yang dipertimbangkan, bagaimana sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan pakar manajemen. Untuk pertimbangan aktuaris ABC, menghitung imbalan pasca kerja dan penilai DF. EF menghitung imbalan pasca kerja. Kemudian kesimpulannya, menurut auditor untuk tujuan audit, maka pekerjaan manajemen adalah memadai dan statusnya akan berubah menjadi komplit. Selanjutnya pada B280, komitmen dan kontingensi. Pada
komitmen dan kontingensi ini komitmen yang diberikan klien kepada pihak lain. Sedangkan kontingensi peristiwa bersyarat, misalnya sengketa-sengketa di pengadilan, dan berdasarkan konfirmasi auditor ke penasehat hukum, sudah ada pernyataan-pernyataan yang dalamnya ini wajib diperoleh dan diungkapkan. Kemudian prosedur-prosedur auditor dari poin yang pertama hingga pada poin ke-9. Ini prosedur-prosedur auditor terkait komitmen dan kontingensi. Hasilnya tidak menyediakan kertas kerja, tetapi kesimpulan dari kertas kerja disajikan pada di sini. Untuk uraian untuk prosedurnya, yang pertama adalah perolehan pemahaman dan dokumentasi. Yang prosedur digunakan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan liabilitas kontingensi. Di sini auditor memahami dan mendokumentasikan kebijakan manajemen melalui diskusi dan penasihat hukum. Kemudian review laporan keuangan, auditor telah menelaah laporan keuangan sebelumnya, kemudian diskusikan dengan manajemen. Auditor telah berdiskusi dengan manajemen. Kemudian review minutes of meeting terkait kontrak, auditor telah meninjau dokumen hukum seperti keputusan pengadilan PT UN dan dokumen banding pajak yang merupakan bukti normal rapat dan keputusan manajemen. Kemudian invoice untuk biaya ahli hukum, auditor telah menelaah biaya hukum terkait sengketa pajak. Kemudian peroleh informasi tertulis, auditor telah memperoleh surat tertulis. Kemudian diskusikan dengan manajemen, tidak berlaku dan tidak disebutkan. Pertimbangkan hal-hal ini dalam liabilitas dan kontingensi. Yang pertama, litigasi yang disebutkan pengacara. Auditor telah konfirmasi kepada penasihat hukum dan terdapat informasi mengenai sengketa pajak serta perkara PT UN sehingga prosedur ini dilakukan. Kemudian litigasi yang mungkin tidak disebutkan oleh pengacara telah dilaksanakan, auditor telah mengonfirmasi dan membandingkan. Litigasi, kemudian asesmen pajak tidak disebutkan. Kontrak penjualan, diskon receivable with resource, endorsement, garansi dan indemnities. Kemudian pembayaran kembali atas bantuan pemerintah, dalam hal ini tidak disebutkan. Kemudian pada poin nomor 9, dari komitmen leasing sampai komitmen terkait treatment atau pensiun, dalam hal ini tidak disebutkan. Sehingga kesimpulan, bukti audit tidak cukup dan tepat serta penilaian komitmen dan kontingensi tidak memadai dan statusnya kan komplit. Demikian untuk penjelasan B280. Selanjutnya kita masuk pada bagian C, yaitu completing and reporting. Yang pertama C110, penilaian materialitas final. SA yang relevan yaitu SA 320, materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Di sini berfokus pada selisih antara audited dan unaudited dan selisih antara versus audited dan interim. Pada bagian indeks ini semuanya sudah tertera antara selisih audited versus unaudited, mulai dari acuan saldo, materialitas keseluruhan, penentuan materialitas pelaksanaan, hingga ambang batas nilai yang tidak dikoreksi.
semuanya sudah ada, misal selisih antara audited dan unaudited pada acuan saldo, dan selisih antara audit dan interim di sini totalnya 50 juta pada acuan saldo. Maka kesimpulannya yaitu perubahan materialitas setelah audit signifikan. Nextnya kita next ke 120. Yang pertama 120.1. Pada bagian ini hasil analisis menggunakan prosedur analitis akhir SIR relevan yaitu 520 prosedur analitis. Total aset 2.158.829.000. Pendapatan 4.406.530.000. Untuk pada analisis vertikal untuk mendapatkan persentasenya kita membagikan antara nominal-nominal pada kolom saldo akhir tahun dengan total aset. Jadi misalnya kas dan setara kas dibagi saja antara nominal kas dan setara kas dengan total aset, maka hasilnya adalah 1,5%. Semuanya dibagi dari kas, dari akun kas dan setara kas hingga beban operasional dengan total pendapatan. Maka kesimpulannya adalah hasil analisis akhir tidak terdapat risiko salah satu material. Next ke 120.2. Pada bagian ini hasil prosedur analisis akhir rasio keuangan. Data yang digunakan untuk perhitungan rasio mulai dari aset, kuitas, pendapatan, HPP, HIPT, EBITDA, liabilitas, dan EBIT. Dan di sini ada petunjuk kalau earning positif menunjukkan laba. Selanjutnya data-data untuk perhitungan rasio mulai dari aset lancar hingga beban lain, semuanya ada di sini. Dan untuk mendapatkan angka atau persentase rasio pada di kolom ini mulai dari rasio lancar hingga ROE menggunakan rumus-rumus yang telah ada di bagian sebelah kanan. Jadi misalnya rasio lancar di sini menggunakan rumus rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Maka kesimpulannya yaitu hasil analisis tidak terdapat serisiko salah satu material. Next kita ke C200. Pada C200 220 review pengungkapan laporan keuangan berdasarkan SAK versi 2014. SA relevan yaitu SA 330 dan 540. Persyaratan umum laporan keuangan, misalnya di sini PSAK 1. Dalam contoh ini PSAK 1 ayat 1 pasal 1 ayat 10A dari pernyataan posisi keuangan pada akhir periode, datanya ada dari klien PT Kertas Makmur. Begitu dengan PSAK 1 ayat 10B dan PSAK 1 ayat 10C, PSAK 1 2014 ayat 10D, PSAK 1 2015 ayat 10EA. Jadi semuanya ada dari laporan klien PT Kertas Sumber Makmur, semuanya ada, dan kesimpulannya yaitu review pengungkapan telah memadai.